Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saat ini kita umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan ini kita mendapatkan banyak sekali manfaat dan keutamaan ketika melaksanakan ibadah di dalamnya. Nah, pada kali ini saya ingin menyampaikan tentang sesuatu yang familiar kita temui di bulan Ramadan, yang nampaknya sederhana tapi ternyata memiliki filosofi yang sangat dalam, yaitu biasanya umat Islam ketika bulan puasa kemudian adzan, dia biasanya makan takjil yang paling umum yaitu kolak. Nah, kolak ini ternyata adalah warisan para ulama zaman dahulu ketika memasukkan Islam ke bumi Nusantara ini. Kolak ini menyimpan filosofi yang sangat luar biasa. Minimal ada 4 poin yang bisa kita ambil hikmah dari apa rahasia di balik kolak ini. Yang pertama, kolak diambil dari bahasa Arab, yaitu kholako. Kholako itu artinya sang pencipta. Nah, apa maksudnya dengan kata sang pencipta? Ternyata bulan Ramadan ini waktu demi waktu yang kita lalui, detik demi detik yang kita lalui, asalkan kita tidak bermaksiat, maka setiap waktu yang kita lewati semuanya dinilai ibadah oleh Allah. Bahkan ada sebuah hadis yang sangat populer, naumu shaim ibadah wasumtuhu tasbihan. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, dan diamnya orang berpuasa adalah tasbih. Kemudian yang kedua, di dalam kolak ini yang paling umum yang biasanya dipakai itu adalah buah pisang. Dan pisang yang paling sering dipakai adalah pisang kepok. Nah, kenapa kok pisang kepok? Kepok itu diambil atau dinisbatkan dengan kata kapok. Kata kapok ini dalam bahasa Jawa itu kalau dinisbatkan ke bahasa agama namanya taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Nah, kenapa para ulama menggunakan pisang kepok dengan mengambil kata kapok di dalam makanan ini? Karena bulan Ramadan ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan mendapatkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Coba kita bayangkan, ada orang usianya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, begitu banyak dosa sudah dilakukan. Barokah puasa di bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban, dengan iman dan sungguh-sungguh ingin mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, setelah dosa ini diampuni oleh Allah, diharapkan kita punya sifat kapok, yaitu taubatan nasuha, kapok untuk tidak mengulang lagi dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa yang telah lampau. Yang ketiga, biasanya di kolak ini kita itu selalu identik dengan kuah yang namanya santen. Nah, santen itu dinisbatkan dengan bahasa Jawa, maksudnya pangapunten. Pangapunten itu artinya pemaaf. Hendaknya kita di bulan Ramadan ini, selain kita diampuni semua dosa-dosa kita kapok dengan setiap dosa yang kita lakukan, berjanji untuk tidak mengulangi kembali, kita juga mampu untuk memaafkan kesalahan orang-orang yang zalim kepada diri kita. Dan hal ini dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau disakiti oleh para musuh-musuhnya. Bahkan ketika beliau berdakwah di Thaif, dilempar batu sampai bercucuran darah di keningnya. Bahkan sandal beliau di dalam kitab Maulid Barzanji diterangkan menggenang darah yang sangat banyak di sandal beliau. Beliau tidak membalas sedikit pun. Bahkan ketika ditawarkan oleh malaikat untuk memusnahkan penduduk Thaif dengan menghantamkan gunung Thaif kepada mereka, justru Rasulullah tidak menggubrisnya, bahkan mengangkat tangannya dan memohon kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Filosofi terakhir yang bisa kita ambil dari kolak, yaitu biasanya selain ada pisang dan santan, ada pelengkap di dalam kolak ini yang umumnya berasal dari ubi-ubian, dan yang paling sering dipakai adalah ketela. Ketela dalam istilah bahasa Jawa termasuk dalam kategori polo pendem, artinya merupakan tumbuhan yang berada di dalam tanah. Apa maksudnya ketela dimasukkan di dalam kolak? Maksudnya adalah kolak mengingatkan kepada kita, sehebat apapun harta yang kita miliki, sehebat apapun jabatan yang kita duduki, sehebat apapun diri kita saat ini, ujung akhir perjalanan kita adalah dipendem alias kematian. Maka selagi masih hidup, jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki, jangan pernah merasa hebat, jangan congkak, tapi teruslah rendah hati, karena muara dari kehidupan ini, sepanjang apapun perjalanannya, detik demi detik yang kita lalui, waktu demi waktu yang kita lalui adalah mendekatkan diri kita kepada kematian kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari makanan kolak ini, dan saya Muhammad Nasrullah alias Wicinhai, Ketua Koordinator Departemen Bidang Dakwah dan Pembinaan Mu'allaf Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah, dan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang jauh lebih baik dibandingkan Ramadan sebelum-sebelumnya yang telah kita lalui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.